Di pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang daripada arkanul Islam dan begitu juga membahas tentang iman. Apa itu iman? Lalu kita mengetahui tentang apa itu iman, artinya adalah kita meyakini Annallaha ta'ala mawjud, sesungguhnya Allah itu ada, dan seterusnya sampai perkataan daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi tentang daripada masih tentang membahas bahwasanya apa sih itu iman, beriman kepada Allah. Selanjutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hayyun alimun. Allah taala itu hidup, Allah taala itu alim, mengetahui, qadirun, Allah taala itu zat yang maha mampu, yang berkehendak, mutakallimun, Allah itu adalah zat yang berbicara, basirun sami'un basir, dan Allah taala zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Artinya di sini perlu kita pahami bersama-sama bahwasanya kita itu tidak cukup kalau hanya beriman kepada Allah dan mengatakan Allah itu ada. Dah selesai. Dah. Tapi kita mengimani bahwasanya Allah itu zat yang maha melihat, maha mengetahui, yang hidup, ya, yang maha berkehendak. Allah Ta'ala juga zat yang maha mendengar, yang maha melihat. Semuanya. Bahkan Allah itu kita wajib mengetahui, beriman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala itu mengetahui mata-mata orang yang berkhianat. Curi-curi pandang, ya, itu bahasanya. Curi-curi pandang, ya. Dia kalau melihat langsung, tidak enak, mirik-mirik, ya. Yang dilirik-lirik yang haram. Allah Ta'ala tahu itu. Ya. Mungkin yang dilirik tidak tahu, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Wa ma tukhfi sudur, dan apa-apa yang ada di dalam sanubari kita, yang kita umpatkan dalam dada kita. Orang nggak bisa tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Nah, selain Allah yang bisa tahu siapa? Orang-orang makhluknya Allah yang diberi izin Allah untuk bisa mengetahui. Mereka para aulia Allah. Dan kita juga wajib mengimani wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Ta'ala mengetahui, ya, segala sesuatu yang tidak terlihat dan yang tersembunyi. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Allah itu zat yang menciptakan segala sesuatunya. Wa huwal wahidul qahhar, dan Allah adalah zat yang esa dan zat yang maha perkasa. Jadi jangan sekali-kali nantang Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih baik. Jadi kita harus beriman akan hal tersebut, sehingga kita tidak akan banyak protes, banyak keluhan. Sampai ada perkataan itu bahasanya bagus, saya lupa kata-katanya. Apabila seseorang mengetahui siapa sesungguhnya yang memberikan musibah, maka orang tersebut tidak akan banyak keluh kesah. Tapi karena dia itu tidak meyakini yang memberikan musibah itu Allah Ta'ala, maka pasti banyak keluh kesah. Guru-guru kae lho, dadak ngene. Wah, coba rak nang kono kan akhirnya rak ngene iki keseset kabeh to, telat kabeh guru-guru kowe iki. Coba mau pun ngomong numpak motor kowe kan lebih cepat. Nah, itu sudah. Itu kalau dia tahu bahasa musibah yang engkau dapat, yang engkau dapat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkataan seorang ulama, beliau mengatakan sesungguhnya di dalam musibah yang engkau ketahui secara zahir, di situ ada suatu yang diumpatkan oleh Allah untuk Allah Ta'ala itu tadi menjauhkan dari musibah yang lebih besar yang seharusnya menimpa dirimu. Seperti contohnya kecil, ya, kita naik sepeda motor, bannya bocor, musibah nggak ini? Musibah. Ternyata kita tempel ban, nyari nempel ban, dorong sampai ditempel ban kita, begitu jalan kita padahal sudah janjian sama orang tuh, apa bahasanya, COD-nya, sudah mau dapat duit 10 juta ini, barang kita mau dibeli.
Subhanallah, karena kita terlambat dari segalanya itu tadi, sebab-sebabnya musibah yang Allah kirim ke kita, orangnya tidak jadi beli. Dapat sebulan lihat berita orangnya nipu. Ayo. Seminggu kemudian lihat koran, lihat TV, orangnya nipu. Ini kan udah selesai. Kira-kira itu musibah apa bukan? Bannya bocor. Kenapa kok diprotes? Karena kita tidak tahu siapa yang memberi musibah, dan kita tidak yakin bahwasanya Allah itu mengetahui segala-galanya yang kita tidak ketahui. Jadi karena ini tadi yang Ahmad bin Zaid mengajarkan kepada kita, bukan hanya kita itu tadi beriman kepada Allah, ya Allah itu maha mengetahui, tapi segala-galanya. Ya, segala-galanya apa sih yang kita ketahui? Sampai ada dikisahkan ada 3 santri disuruh oleh seorang kiainya itu, seorang yang alim, gurunya, santri-santriku ambil 3 ayam ini, kalian satu-satu disembelihlah di tempat yang mana tidak ada yang mengetahui kalian menyembelih itu ayam ini. Tidak ada yang mengetahui satupun. Berangkat 3-tiganya sampai ke lokasi masing-masing aja, di dalam gua dalamnya lagi dalam terus. Tidak ada yang tahu itu sudah mesti sembelih krek. Murid yang kedua nyari, dan disembelih sampai dapat tempat. Wah, ini sudah tidak ada yang bisa tahu nih sembelih. Murid yang ketiga nyari, muter sampai ke tempat-tempat yang mana orang-orang ini tadi, yang 2 ini tadi sudah ke situ, yang 2 ini sudah balik ke kiainya, yang 1 ini nyari ke tempat yang mereka juga. Ketemu balik. Sampai ke tempatnya gurunya ini memberikan ayamnya masih hidup. Marah gurunya. Bukankah aku perintahkan kepadamu untuk disembelih di tempat yang mana tidak ada yang bisa mengetahui itu? Di sini ada yang sudah tahu jawabannya pasti. Karena sudah ngaji. Coba kalau yang tidak ngaji, misal kolong ini ora masih ngerti. Nengkong lebu bocor dua tidak ada yang tahu. Tidak usah jauh-jauh, dalamnya ini sekarang loh. Atas ini, sebelumnya genteng apa sini? Apa sini? Tidak ada yang ngerti, ada tikus, ada tayinya tikus, ada kucing, ada apa, tidak ngerti, ada bangkai, ada apa. Tidak ada yang ngerti. Allah mengetahui semuanya. Nah itu setelah dia, lalu santri itu berkata, memang ini ujian dari seorang kiai tersebut. Santri itu mengatakan, wahai guruku, aku telah mengelilingi tempat-tempat, bahkan aku telah ke tempat-tempat yang mana mereka 2 temanku itu menyembelih, tapi aku tidak dapat di tempat yang mana tidak ada yang bisa mengetahui aku menyembelih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kita. Karena itu juga ada pernyataan dari seorang ulama, beliau mengatakan begini, siapa orang, ini biar kita bisa benar-benar bertobat sama Allah Ta'ala dari perbuatan maksiat. Siapa orang yang berbuat maksiat dan dia berkata bahwasanya Allah telah melihatku, maka orang tersebut mendapatkan dosa yang besar dan dia nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya anak yang kurang ajar, ini hamba kurang ajar. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya Allah tidak melihat, faqad kafar, maka murtad, keluar dari Islam, kafir. Naudzubillah min. Maka karena itu, inilah fungsinya kita ngerti ilmu akidah Islam, bahwasanya Allah selalu melihat kita. Sekarang kapan Allah Ta'ala tidak melihat kita? Ayo. Kalau kita mau maksiat cuma ingat aja, Allah melihat saya apa enggak. Kamu ngomong begitu, kafir hukumnya. Meragukan saja sudah. Fasik, keluar dari Islam, kafir orang tersebut. Kamu ngomong Allah Ta'ala melihatmu, kamu nantangi Gusti Allah. Ada murid belajar ujian, sekolah lagi ujian. Nah, murid belajar lagi sekolah di ujian. Tidak ada gurunya, nyontek, namanya anak nakal. Khianat. Ada gurunya nyontek, namanya anak. Apa namanya? Nantangi. Nah sekarang kapan Allah Ta'ala nak melihat kita? Dan seharian ini tadi kita ingat-ingat maksiat apa saja itu Allah Ta'ala melihat. Bahkan direkam seperti kamu.
Bahkan rekamannya melebihi CCTV, dari kanan, kiri, atas, bawah, dan transparan semua. Kita di sini melakukannya tidak ada yang lihat, dikelilingi tembok. Ini kameranya Allah Ta'ala itu transparan kelihatan. Kita tidak bisa melihatnya. Nanti di yaumul qiyamah Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita buku, diibaratkan seperti CD. Isinya CD itu tadi, memori itu tadi, semua perjalanan kita sehari pun. Diriwayatkan dalam hadis, ada seseorang yang mana ketika melihat videonya dia seumur hidupnya dia, dilihat saking malunya dia dengan semua orang yang menonton. Ini yang nonton bukan orang-orang segini, manusia semuanya dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumul qiyamah. Saking malunya tidaklah tersisa kecuali hanya kulit dan tulang saja. Loh, kok gini saya, ya Allah, ya Allah. Karena itu kalimatnya Allah Ta'ala menyebutkan apa? Bu anfusakum, hasibu anfusakum qoblaan. Hitung-hitunglah. Kayak orang itu ya, buat skripsi ya. Skripsi yang tidak pas itu dihapus, dikurangi sampai pas. Jangan sampai nanti kita begitu sudah di hadapan Allah Ta'ala baru Allah Ta'ala menunjukkan semua, loh kok gini, loh ya Allah, nggak ada. Tidak ada kata-kata seperti itu. Maka karena itu, inilah kita yakin bahwasanya Allah selalu melihat kita, Allah mengetahui kita. Pupuk dari hal-hal yang kecil. Nanti lama-lama jadi yang besar sudah kita benar-benar apa-apa itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saya kisahkan ketika saya di kota Hadramaut itu tadi, waktu di Hajren ketika itu, ada cangkir seperti kopi gini. Orangnya duduk depan pintu sini, saya duduk di sini sama ada tamu tuan rumahnya duduk di bawah situ depan pintu. Anaknya ini riwa-riwi, keluar ke sana, masuk lagi, keluar ke sana. Pas di bagian ini kopinya taruh di depannya, saya di sini. Saya kelihatan kopinya itu di bawah sini. Terus saya itu ngomong, kopinya. Anak lompat gak kena. Orangnya itu tadi dengar, dipinggirkan sama dia. Sudah dipinggirkan, anak ini lari, ketendang kopinya itu. Waktu yang dipinggirkan, saya ingatkan tidak ketendang. Itu langsung samping saya spontan itu, Abdullah Al-Atas itu beliau ngomong, Magudir yakun. Apa yang sudah ditakdirkan sama Allah terjadi. Kamu sudah jerit, ternyata memang Allah Ta'ala takdirkan tidak tumpah. Kalau Ta'ala takdirkan tumpah, kamu sudah kasih tahu juga, sudah dipinggirkan, kok takdirnya tumpah bakalannya. Paham? Contoh kecil aja. Terus pupuk nanti Allah Ta'ala berikan yang terbaik untuk kita semua. Amin Allahumma. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah Ta'ala berikan kita sehat walafiat, panjang umur. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, kita jawab daripada pertanyaan. Apa